Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Khaira Azizah dengan NIM 21108402007. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing satu saya, Ibu Roza Lesmana SIP MSI, dan juga dosen pembimbing dua saya, Dr. Desna Aromatika SAP MAP, serta terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai transparansi pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dalam pelayanan publik oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang sebagai basis data nasional yang memuat informasi sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar dalam penetapan bantuan sosial. Keberadaan DTKS ini menjadi sangat penting dalam memastikan penyaluran berbagai program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, adil, dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan DTKS menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pada tingkat daerah, pengelolaan DTKS ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu meliputi usulan awal, proses verifikasi dan validasi data, serta perbaikan dan pemutakhiran data secara berkala. Adapun aktor yang terlibat dalam pengelolaan DTKS di tingkat kabupaten ini, yang pertama yaitu ada Dinas Sosial dengan Kepala Bidang eh, Jaminan dan Perlindungan Sosial, kemudian dibantu oleh pemerintah nagari dalam penginputan data. Pengelolaan DTKS memerlukan transparansi agar masyarakat dapat mengetahui proses, mekanisme, serta hasil pengelolaan data, sehingga data dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Fenomena empiris dan teoritis dari penelitian ini yang ditemukan yaitu masih terdapatnya ketidaksesuaian antara kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan dengan data yang tercatat di dalam DTKS yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial. Kemudian, adanya penundaan permohonan bantuan sosial yang berlarut-larut, proses verifikasi dan pemutakhiran DTKS cenderung berlangsung dengan waktu yang relatif lama, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas terhadap permohonan bantuan sosial yang diajukan. Dari fenomena tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip transparansi pelayanan publik, khususnya pada aspek keterbukaan proses, kejelasan mekanisme, dan kepastian waktu pelayanan. Sehingga transparansi dalam pengelolaan TKS menjadi penting agar masyarakat dapat memahami proses pelayanan dan memperoleh kepastian atas haknya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan transparansi dalam pengelolaan DTKS. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan DTKS. Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan contoh serta acuan mengenai transparansi pengelolaan DTKS dan juga menambah koleksi perpustakaan Universitas Andalas. Manfaat praktis dari penelitian ini untuk memperluas wawasan tentang transparansi pengelolaan DTKS serta sebagai acuan terkait dengan transparansi pengelolaan DTKS. Studi penelitian yang relevan yaitu peneliti telah eh, menelaah 5 studi penelitian terdahulu yang dirasa relevan. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Agus Dwianto, di mana transparansi dalam pelayanan publik menurut Agus Dwianto terdiri dari 3 variabel, yaitu keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami, serta kemudahan memperoleh informasi. Skema pemikiran dari penelitian ini, seperti yang terlihat pada gambar, definisi konsep dari penelitian ini terdiri dari 3, yaitu transparansi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan pelayanan publik. Definisi operasional dari penelitian ini, pada variabel keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari 2 indikator dengan keterbukaan persyaratan pelayanan dan keterbukaan waktu dan mekanisme pelayanan. Variabel peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami dengan 3 indikator. Yang pertama, kejelasan peraturan dan prosedur, kemudahan pemahaman masyarakat, dan sosialisasi peraturan dan prosedur. Ketiga, kemudahan memperoleh informasi dengan 3 indikator. Yang pertama, ketersediaan sarana penyampaian informasi, keterbukaan akses informasi, dan responsivitas pemerintah terhadap permintaan informasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik pemilihan informannya menggunakan purposive sampling, dan peranan peneliti sebagai instrumen kunci.
Proses penelitian ini dimulai dari menentukan topik, teori, dan lokasi penelitian, kemudian melakukan survei awal, menyusun naskah proposal penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyusun naskah hasil penelitian. Unit analisis data dalam penelitian ini menggunakan unit analisis kelompok yang terdiri dari Dinas Sosial Pesisir Selatan, Nagari Duku, dan Nagari Rawang Gunung Malelo. Teknik analisis data yang digunakan yaitu melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu melalui triangulasi sumber, di mana informan dalam triangulasi sumber ini merupakan masyarakat yang terdata dalam DTKS ataupun yang pernah mendaftar dalam DTKS. Deskripsi lokasi penelitian, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari 15 kecamatan, 182 nagari, dan 480 kampung. Dinas Sosial Pesisir Selatan merupakan OPD yang memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan pembantuan tugas di bidang sosial. Nagari Duku berada pada wilayah administratif Kecamatan Kota 11 Tarusan dengan luas wilayah kurang lebih 20,41 km persegi. Sementara Nagari Rawanggendang Malelo berada pada wilayah administratif Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan dengan memiliki luas wilayah sekitar 61,81 km persegi. Temuan dan analisis data, ada variabel pertama, keterbukaan proses dan penyelenggaraan pelayanan. Dalam indikator keterbukaan persyaratan pelayanan, di Kabupaten Pesisir Selatan belum menunjukkan optimal. Belum berjalan optimal, hal ini dilihat dari papan informasi yang menjelaskan persyaratan pengusulan DTKS hanya tersedia di kantor dinas sosial saja. Sementara belum ada media publikasi resmi yang menjelaskan syarat pengusulan. Di tingkat nagari, persyaratan hanya disampaikan melalui kepala kampung ke individu yang dirasa layak. Selanjutnya, pada indikator kedua yaitu keterbukaan waktu dan mekanisme pelayanan. Keterbukaan waktu dan mekanisme pelayanan di TKS di Kabupaten Pesisir Selatan belum terlaksana. Hal ini ditandai dengan adanya keterbukaan peristiwa waktu pelaksanaan tahapan DTKS masih dilaksanakan secara personal, sehingga tidak adanya keterbukaan dalam mekanisme pelaksanaan DTKS dan waktu pelaksanaan. Selanjutnya, pada variabel peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami, pada indikator pertama yaitu kejelasan peraturan dan prosedur. Peraturan dan prosedur DTKS di Kabupaten Pesisir Selatan telah tersedia. Namun, peraturan prosedur ini belum berjalan dengan optimal. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan pemahaman dan pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh aparatur pelaksana di tingkat nagari. Kemudian pada indikator kedua, kemudahan pemahaman masyarakat. Tingkat pemahaman masyarakat dalam peraturan dan mengenai peraturan dan prosedur DTKS masih tergolong rendah. Hal ini dengan masyarakat memahami dengan jelas apa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi agar dapat terdaftar dalam DTKS. Kemudian pada indikator ketiga, sosialisasi peraturan dan prosedur. Sosialisasi dan peraturan prosedur DTKS telah dilaksanakan, namun belum optimal. Telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, namun sosialisasi tersebut hanya dilakukan kepada pemerintah nagari. Sementara di tingkat nagari, pemerintah nagari tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun prosedur dan peraturan hanya disampaikan kepada individu tertentu, sehingga informasi tidak merata kepada masyarakat. Kemudahan memperoleh informasi, ketersediaan sarana penyampaian informasi. Sarana penyampaian informasi telah tersedia namun belum optimal. Hal ini ditandai dengan sarana informasi yang tersedia hanya berupa papan informasi di dinas sosial yang tidak bisa mencakup keseluruhan dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, dan website Cek Bansos, di mana website Cek Bansos ini merupakan website yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial, namun memiliki keterbatasan pada website ini karena penyampaian informasi ini belum bisa menjangkau keseluruhan masyarakat dan belum memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Pada keterbukaan akses informasi di kabupaten masih terbatas. Hal ini ditandai dengan masyarakat dalam akses informasi ini masih masyarakat yang harus bertanya secara langsung ke kantor nagari untuk meminta informasi. Dan akses terhadap cek bansos yang tersedia masih sangat terbatas dan tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Kemudian pada indikator ketiga, responsivitas pemerintah terhadap permintaan informasi belum berjalan dengan optimal. Hal ini ditandai dengan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap permintaan informasi di tingkat nagari. Pemerintah nagari tidak mampu memberikan kepastian informasi yang diminta oleh masyarakat, serta dalam merespon klarifikasi data yang diajukan oleh masyarakat. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan DTKS di Kabupaten Pesisir Selatan belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan keterbukaan informasi, pemahaman regulasi, serta peningkatan peran dan responsivitas aparatur agar pengelolaan DTKS dapat berjalan lebih adil, terbuka, dan akuntabel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.